akan rayakan kebangkitan Tuhan dengan penuh sorak-sorai bagi Dia. Allah kita Allah yang luar biasa, ajaib Tuhan kita. Mari rayakan, Yesus rayakan. Saya bagian berdiri, berjemaat Tuhan. Mari rayakan pujian ini bagi Dia. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari bersorak bagi Dia. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Haleluya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kebangkitan yang membawa kita hidup, membawa kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dimenangkan. Oleh sebab itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab agunglah kebangkitannya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur
itu tetaplah kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau bagiku. Mari serahkan segenap jiwa kita dan pengharapan kepada Dia. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Dia. Tetap nikmati Tuhan di dalam hidup ini. Kebaikannya, kemurahannya selalu mengalir di dalam hidup kita hari ini. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, perbuatan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kemuliaan Imam besar Maha Agung.
hadapan-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput Dari hadapan dari Engkau Raja di atas segalanya. mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan.
memiliki Engkau Tuhan. Oh, Kami patut bersyukur. Sebab tidak ada Allah lain yang menjadi penebus kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya penebus kami yang hidup. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besar dan mulianya nama-Mu. Agung, mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu
Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu. Mari kobarkan di dalam hidup kami. Untuk kami terus Tuhan memuliakan Engkau. Untuk kami terus memuji agungnya nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab yang kami percayai, firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Amen. Menghidupkan kami ya Tuhan. Untuk kami berjuang, melakukan kehendak-Mu. Hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh terus melakukannya ya Tuhan. Hingga kami boleh mempersembahkan buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini. Kami sekali lagi boleh menikmatinya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu orang pun terlewat dari kuasa firman Tuhan. Amen. Kami semua diubahkan, kami semua diubahkan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Amen. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pernahkah membayangkan jika Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian? Ini yang akan terjadi. Saulus, mati kalian semua. Siapa suruh percaya kepada penyesat? Akan kusiksa orang yang percaya pada Yesus seperti kalian. Pengikut penyesat harus membusuk di penjara. Yohanes. Padahal aku sangat mengasihi dia. Tapi kok dia menipu aku? Aku dulu sangat mempercayainya. Setiap kata-katanya, setiap perbuatan ajaibnya, dan apa yang dia lakukan padaku. Tapi semuanya itu bohong. Thomas. Untung dulu aku gak percaya sungguh-sungguh. Sekarang aku happy. Gak kayak murid-murid yang lain. Kecewa kan mereka? Hahaha. Coba waktu itu Yohanes percaya apa kataku. Gak mungkin dia gila kayak sekarang. Petrus. Kenapa sih dia gak bangkit? Harusnya aku ini jadi penjala manusia. Malah balik jadi penjala ikan lagi. Menyesal aku. Dulu aku bela-belain dia. Sampai ku potong telinga orang yang mau menyalibkan dia. Pasti mujizatnya dulu cuma kebetulan. Waktu aku berjalan di atas air, pasti dia pakai sihir. Palsu semuanya. Orang Kristen tahun 2022. Duh, dibully lagi. Sampai bosen aku dibully. Dibilang Tuhannya kok mati. Tuhannya mati disalib. Apa memang benar ya dia bukan Tuhan? Masa nggak bangkit? Apa aku harus mengingkari imanku? Kayaknya lebih baik gitu deh. Sial aku. Itu semua hanya ada dalam hayalanku. Awas kalian orang-orang Kristen, terutama yang tidak bersungguh-sungguh. Aku akan bekerja lebih keras.
Selamat sore, selamat Paskah buat kita semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul kebangkitannya untuk kita. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ini ayat tema Paskah kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan itu menghindarkan kita dari persekutuan dengan yang namanya kematian. Jika Tuhan Yesus itu tidak bangkit, maka Tuhan Yesus tidak punya kuasa melawan maut dan tidak punya kuasa untuk berbagai macam hal yang lainnya. Bagi kita pun juga sama, karena Tuhan itu bangkit, kita juga punya kuasa dari Tuhan untuk bangkit, untuk tidak mati di dalam setiap sektor kehidupan kita. Kehidupan doa yang mati, kehidupan ibadah yang mati, mungkin kehidupan rumah tangganya juga sudah hampir mati gitu ya. Nah, kebangkitan Tuhan ini yang memberikan kita kuasa untuk menghindari itu semua, supaya kita tidak perlu mengalami lagi di mana sektor kehidupan kita yang mati, termasuk kematian secara jasmani. Kita juga akan dibangkitkan nanti secara jasmani bersama-sama dengan orang-orang yang sudah meninggal dulu. Kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga nanti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus bangkit tidak perlu dibuktikan pakai Alkitab. Sejarah pun mencatat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tidak perlu pakai Alkitab sebenarnya. Loh, kok bisa? Karena tidak ada catatan di dalam sejarah manapun bahwa kubur Tuhan Yesus itu ada isinya. Artinya Tuhan itu sudah pasti bangkit. Pernah ditemukan ada kubur, namanya kubur Yesus bar Yosef, ya, Yesus anak Yosef. Ada tulang belulang di dalamnya. Ternyata setelah diselidiki itu bukan Yesus anak Maria dan Yusuf. Karena nama Yesus itu umum digunakan pada zaman itu, banyak dipakai. Sejak perjanjian lama bahkan nama Yesus itu sudah ada, Yosua. Sama, ya, makna Ibrani sama Yunani-nya sama. Ini Yesua, sini Yesua juga sama. Ya. Punya makna yang sama namanya. Ya. Jadi umum. Itulah makanya Tuhan Yesus itu sudah pasti bangkit. Dan kita bisa menikmati kuasa kebangkitannya itu supaya kita juga bangkit dari kerohanian kita yang mungkin sudah terlelap, bahkan mungkin sudah hampir mati, dan berbagai macam hal yang mati dalam sektor kehidupan kita. Manusia itu ketika dia jatuh di dalam dosa, selain dia bisa mati secara fisik, secara jasmani, ada satu yang penting yang mati, yaitu yang namanya kehendak bebas. Setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia tidak punya kehendak bebas. Kecenderungannya adalah memilih dosa. Tidak bisa memilih mana baik, mana yang jahat. Karena mereka gagal dan memakan buah yang terlarang itu. Kehendak bebasnya hilang, tidak punya lagi keinginan untuk memilih yang baik. Tapi setelah itu mereka bisa memilih yang baik karena Tuhan bekerja.
Tanpa Tuhan, manusia tidak akan mampu memilih yang baik dan yang jahat. Membedakan saja tidak bisa. Maka dengan kebangkitan Tuhan ini jadi momentum bagi kita untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena sekarang hampir tercampur-campur, mana baik, mana tidak baik. Contoh perang Rusia sama Ukraina terbelah jadi dua, Pilpres terbelah jadi dua. Mana yang benar, satu klaim benar, satu klaim benar juga. Gereja juga saling bertengkar. Tafsiran mana yang benar, ini bilang benar, ini juga bilang benar, berantem. Mana yang benar? Bingung. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk kita bangkit, punya kehidupan rohani yang dibangkitkan bersama-sama Tuhan, sehingga kita punya kehidupan dengan firman Tuhan itu baik, sehingga kita bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kalau Tuhan itu tidak bangkit, tadi sudah kita saksikan di video, rasul-rasul itu begitu kecewa mungkin ya. Ya itu kan seandainya. Kalau berandai-andai boleh ya, bebas ya. Mungkin Petrus bakal sangat-sangat kecewa. Yohanes mungkin sangat patah hati gitu ya. Bahkan kita pun hari ini juga mungkin bisa patah hati kalau Tuhan itu tidak benar-benar bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu kita tidak bisa rasakan. Kehidupan rohani yang hancur, malah hidup di dalam dosa terus-menerus, cenderung memilih yang tidak baik, cenderung memilih dosa daripada kebenaran. Orang di luar sana yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, mungkin hidupnya sangat menyenangkan. Mereka mungkin berlimpah dengan banyak materi, mungkin berlimpah dengan kebahagiaan. Bahkan mungkin sampai akhir hayatnya mereka mati dengan bahagia. Tetapi kita jangan buru-buru bilang itu benar. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak benar, sengsara. Karena kita tidak tahu kemana dia setelah dia mati. Jangan-jangan pergi ke siksaan api neraka. Jangan hanya kita lihat cuplikan singkat kehidupan orang, lalu kita bilang itu yang benar. Belum tentu. Karena ada kehidupan setelah kematian. Dan kebangkitannya ini adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia supaya kita bangkit dari keterpurukan dosa. Kita punya kehendak bebas yang dipulihkan. Kita bisa memilih mana yang jahat, mana yang baik. Kita pilih yang baik. Bapak Ibu Saudara, siap untuk bangkit dari kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara? Kita jangan mau rugi. Jangan menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan. Oke, kubur itu kosong. Oke, Tuhan Yesus bangkit. Lalu apa? Apa maknanya buat kita? Apa yang kita dapat dari itu? Kalau kita tidak ambil kesempatan itu, bukan berarti Tuhan itu sia-sia bangkitnya, bukan. Tetapi kita yang menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan, kita yang tidak menerima anugerah itu. Maka ambil kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama-sama di dalam Filipi 3 tadi, bersekutu bersama-sama di dalam kematiannya dan juga di dalam kebangkitannya. Nah, penderitaannya itu mengampuni dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita semua. Bahkan dosa yang sangat gelap sekalipun.
yang kelihatannya tidak bisa diampuni oleh orang lain, tetapi Tuhan mampu mengampuninya. Kita kalau ambil persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan itu mati untuk mengampuni dosa, maka kita pun juga harus punya perilaku yang sama. Kita juga harus mengampuni dosa orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Memang tidak mudah. Mengampuni itu sulit. Memang jadi orang Kristen tidak mudah. Memang sulit dan tidak enak, Bapak. Karena harus sangkal diri pikul salib. Nggak ada di agama lain yang berani mengajarkan sangkal diri pikul salib. Buka kitab agama mana aja. Nggak ada, Bapak. Yang lainnya mengajarkan jalan yang enak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu bukan jalan yang benar. Jalan menuju kepada Bapa itu adalah jalan yang sesak dan sempit. Sudah sesak sempit, harus pikul salib lagi. Memang tidak enak. Level kekristenan kita bukan hidup itu enak tidak enak. Kalau kita masih cari ini enak, ini tidak enak. Ini orang Kristen level kelas rumah makan Padang gitu ya. Ini enak, ini tidak enak. Jadi orang Kristen itu ini benar, ini salah. Itu seharusnya. Bukan soal enak enggak enak, Bapak. Tapi soal benar dan salah. Termasuk ketika mengampuni orang lain. Tuhan tidak butuh syarat apapun untuk mengampuni. Begitu juga dengan kita seharusnya. Kita enggak perlu pakai syarat. Kadang-kadang kita mau mengampuni orang pakai syarat. Kamu harus berubah dulu ya. Kamu harus tidak boleh mengulangi lagi nanti ya. Atau kamu harus berbuat ini dan itu supaya aku bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bukan seperti itu. Mengampuni ya mengampuni. Nggak perlu pakai syarat. Kalau pakai syarat itu bukan pengampunan. Itu perjanjian pengampunan. Harus ada perjanjiannya. Tapi tidak seperti itu konsep pengampunan kekristenan. Robert Brault mengatakan gini, jika kita tidak bisa mengampuni dan melupakan, pilih salah satu. Ini ajaran yang bagus. Kalau kita tidak bisa mengampuni dan melupakan, pilih salah satu. Kalau tidak bisa mengampuni, lupakan. Kalau tidak bisa lupa, ampuni. Kalau bisa dua-duanya, lebih baik. Tapi jarang. Kita bisa mengampuni, oke, lupa jarang. Ya. Sulit untuk melupakan. Apalagi kesalahannya fatal gitu ya. Ya masing-masing orang punya kesulitannya sendiri. Ada yang sulit untuk mengampuni, tapi gampang lupa. Jadi kalau punya karunia untuk melupakan, Bapak, tempatkanlah pada tempat yang benar. Lupakan kesalahan orang. Jangan lupakan kebaikan orang. Karena mengampuni ini sangat penting, Bapak. Dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Artinya ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita sedang berjalan di jalan buntu menuju kerajaan surga. Nggak bisa masuk. Karena tidak ada jalannya. Jalan itu terbuka ketika Bapa itu mengampuni. Nah, Bapa itu mengampuni ketika kita mengampuni orang lain. Memang sulit mengampuni orang. Karena mengampuni orang itu kita beban perasaan. Nah,
Secara tersirat di dalam ayat ini menyatakan bahwa mengampuni itu bukan mengizinkan orang lain berbuat salah. Beberapa waktu lalu saya lihat di sosial media tentang pasangan gitu ya. Tips pernikahan katanya gitu ya. Di situ si laki-lakinya bilang gini, kalau kamu siap menikah dengan dia, kamu harus siap mengampuni dia seumur hidup. Kamu harus siap terima kesalahan dia seumur hidup. Kata-katanya kelihatannya baik. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat mengampuni banyak kesalahan orang, pasangan? Seberapa tahan? Ya. Ada banyak orang bercerai gara-gara tidak tahan. Cuma gara-gara masalah sepele cerai. Artinya kita tidak mampu mengampuni pakai kekuatan sendiri, itu mustahil. Makanya ayat ini bilang apa? Kalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga itu mengampuni. Jadi secara tersirat ayat ini, mengampuni itu bukan mengizinkan kesalahan orang lain. Tetapi mengampuni itu mengizinkan kuasa Allah menguasai kita. Kalau Tuhan yang menguasai kita, gampang mengampuni, mudah mengampuni. Begitu ya Bapak Ibu. Coba diingat-ingat muka orang yang paling menjengkelkan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Coba dipandang mukanya. Mungkin kalau ada di sini dilirik gitu ya. Ada yang tidak berani ngelirik sampingnya karena pasangannya gitu ya. Bayangkan wajahnya, lalu bayangkan wajah Tuhan Yesus. Ambil kesempatan untuk mengampuni, karena Tuhan pun juga mengampuni. Lalu yang kedua, kebangkitannya memberikan harapan bukan beban. Kebangkitannya memberikan satu harapan dan satu-satunya harapan. Jadi harapannya bukan cuma satu, tapi ini satu-satunya harapan supaya juga kita ambil bagian dalam kebangkitan itu. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita hidupnya itu kacau. Kok bisa kacau? Lihat orang-orang Yahudi hari ini. Masih nunggu Mesias. Saya tidak merendahkan agama Yahudi. Tetapi memang pada kenyataannya mereka masih berkutat di situ aja, berkutat di tembok ratapan saja. Dan kehidupan kerohaniannya sudah berhenti di situ. Sampai hari ini perang, kenapa perang? Karena bingung mau bangun bait Allah, tidak bisa. Di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Bingung. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus, itu akibatnya. Nah bagi kita yang percaya Tuhan Yesus itu bangkit, kita tidak perlu naik haji ke Yerusalem. Tidak perlu datang ke tembok ratapan sana, tidak perlu ikut adat istiadat Yahudi yang sangat membebani. Mau pengampunan dosa harus bawa korban binatang. Ribet. Tapi justru kita dapat harapan yang jalannya sebenarnya lebih mudah daripada orang-orangnya. Kita cukup mengaku sama Tuhan, selesai. Inilah teladan dari Tuhan bahwa tidak hanya kematiannya saja yang bisa bermakna bagi kita, tetapi kebangkitannya itu juga memberikan harapan bagi kita. Maka kita sebagai orang percaya juga harus bisa menjadi harapan bagi orang lain. Jadi harapan bagi
keluarga, jadi harapan bagi anak-anak, bagi pasangan, bagi orang tua, bagi tetangga mungkin. Bahkan mungkin bagi area yang lebih luas lagi, buat karyawannya, mungkin buat seluruh kota ini, kita bisa jadi harapan bagi mereka. Mungkin hanya sepele, mungkin hanya ngasih makan tetangga yang dia tidak bisa makan, mungkin kita cuma kasih makan dia rutin. Itu sudah jadi harapan loh. Itu sudah jadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain loh. Apalagi kita yang punya kemampuan yang lebih, punya tanggung jawab yang lebih. Jadi kepala keluarga, mungkin jadi istri juga. Jadilah harapan bagi banyak orang. Tapi kenyataannya hidup itu tidak seindah kata-kata gitu ya. Jangankan mau jadi harapan, ngangkat bebannya sendiri aja kadang-kadang tidak mampu. Jangankan ngangkat bebannya orang lain, masalahku saja masih banyak gitu ya. Tidak usah nambah masalah lagi. Kalau level kekristenan kita masih seperti itu, ambil kesempatan hari ini kok. Saya percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kita mampu angkat beban hidup kita, bahkan mampu angkat beban hidup orang lain. Jadi harapan bagi banyak orang. Jadi jangan takut punya masalah kok. Seperti telur. Telur ini identik dengan Paskah. Paskah biasanya bagi-bagi telur. Telur ini dia butuh panas, butuh dierami supaya dia jadi seekor ayam. Tanpa dierami, tanpa panas, telur ini tidak akan berubah jadi ayam. Kalau tidak ada panas, tidak ada ayam. Telur ini butuh panas untuk membantu dia membangun kehidupan. Sama dengan kehidupan kita, Bang. Sesuatu yang tidak menyenangkan, kita butuhkan untuk membantu kita membangun kehidupan kita. Yang bisa dinikmati banyak orang. Tidak berhenti telur itu hanya dierami butuh panas lalu jadi ayam. Telur itu butuh panas, butuh api. Selain dia butuh api, dia juga butuh minyak goreng yang sangat mahal harganya sekarang. Untuk jadi telur ceplok yang enak. Butuh panas. Selama telur itu tidak dipanasi, dia tidak akan bisa dinikmati dengan enak. Ya walaupun ada orang-orang yang suka telur mentah gitu ya. Tapi telur yang matang itu butuh panas. Kehidupan rohani kita kalau mau matang butuh yang namanya konflik. Butuh yang namanya masalah. Butuh yang namanya mungkin berselisih dengan orang lain. Tapi jangan cari-cari masalah, Bang. Ini bukan mengajarkan kita untuk cari-cari masalah. Bukan cari gara-gara. Tapi kalau memang ada masalah, ya dihadapi, jangan mundur. Ada orang tidak mau ribut sama orang, akhirnya mundur. Tidak mau ribut sama orang, tidak ke gereja. Ada yang kayak gitu. Tidak mau ribut sama orang, tidak mau hubungi orang itu. Belajar dari telur, Bapak. Dia butuh panas untuk membangun kehidupan, sama dengan kita. Bahkan untuk jadi orang Kristen yang matang, butuh yang namanya panas. Butuh banyak masalah. Jadi jangan menghindari gesekan dengan orang lain. Karena orang Kristen itu ditakdirkan bergesekan dengan orang lain.
ditakdirkan punya masalah sama orang lain. Loh kok bisa? Mana ayatnya gitu ya. Oh banyak oh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saling mengampunilah kamu. Saling mengakuilah dosamu. Kan itu banyak ayatnya. Artinya orang Kristen itu ditakdirkan memang bergesekan dengan orang lain. Supaya kita bisa bangun kehidupan kita nanti matang seperti telur dan bisa dinikmati dengan enak. Telur yang tidak matang itu ya mungkin enak sesaat, tapi tidak tahu ada berapa banyak kuman yang kita makan akhirnya tidak enak juga. Seperti telur yang matang, orang Kristen juga harus matang. Saat kehidupan ini sulit, banyak tekanan, banyak gesekan sama orang lain, jangan berkesimpulan Tuhan itu melupakan kita. Tuhan itu tidak bisa lupa. Kalau dia lupa, ya dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa lupa. Seperti kisah Yusuf. 2 tahun lupa tidak dibebaskan di penjara. 2 tahun. Kalau orang sekarang 2 tahun lupa tidak dibebaskan dari penjara bisa marah. Ini Yusuf 2 tahun lupa. Tapi Yusuf tidak pernah berkesimpulan bahwa Tuhannya melupakan dia. Tidak. Yusuf tahu bahwa Tuhan itu belum waktunya menyatakan karyanya. Jadi kalau hidup kita itu punya banyak penderitaan, punya banyak masalah, tunggu. Akan ada satu momen nanti di mana kita dibangkitkan dengan kuasa Tuhan. Mungkin kehidupan rumah tangga kita tidak baik. Mungkin orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, mungkin tidak mau berdamai. Tunggu, sabar. Akan ada waktunya Tuhan jamah dia. Kita cukup tunggu dan siap-siap. Tunggu momen Tuhan menggerakkan hatinya. Tunggu kesempatan Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, kematian dan kebangkitannya memberikan kita itu satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Dalam ayat tema kita dikatakan tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Nah, kalau di teks bahasa Indonesia yang kita pegang, itu kebangkitan dari antara orang mati. Tapi teks aslinya tidak ada kata orang. Jadi bukan manusia yang mati. Berarti kita nanti kalau mati tidak dibangkitkan? Bukan. Ayat yang lain sudah menjelaskan bahwa kita akan dibangkitkan nanti setelah mati. Tapi Paulus sedang memberikan tekanan yang berbeda kepada ayat ini. Tidak hanya kita nanti dibangkitkan dari kehidupan yang mati, tapi ada sektor-sektor kehidupan yang mati. Kehidupan doa kita yang mati, kehidupan ibadah kita yang mati, persekutuan dengan Tuhan yang mungkin sudah kembang kempis, sudah mungkin hampir mati. Atau mungkin kerohanian kita sudah benar-benar tidak ada. Pikirannya hanya yang jahat saja. Firman Tuhan menyatakan ada sektor kehidupan kita yang mati. Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk membangkitkan di mana sektor kehidupan kita yang mati. Kehidupan doakah yang mungkin selama ini kita tidak rutin berdoa? Atau kehidupan ibadahkah yang mungkin kita sudah jarang berdoa, jarang ibadah, hanya mungkin Paskah sama Natal? Atau kehidupan mana? Kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Ini kesempatan bagi kita untuk naik kelas.
di mana Tuhan itu bangkit dari kematian, maka kita pun juga punya kuasa untuk bangkit dari sektor kehidupan kita yang mati. Hubungan rumah tangga yang mulai tidak harmonis, itu sudah mati. Ambil kesempatan satu momen bersama Tuhan untuk memulihkan itu. Kita orang Kristen perlu naik kelas dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan doa kita, kehidupan kerohanian yang lain. Mungkin secara karakter juga kita harus naik kelas. Banyak hal harus kita naik kelas, naik paling tidak satu tingkat. Jangan stuck di situ saja. Sampai kita jadi orang Kristen kelas dunia. Walaupun tinggal di desa atau di kota yang tidak ada di peta, tapi orang Kristen kelas dunia itu justru lahir dari daerah-daerah terpencil. Bukankah Tuhan Yesus juga demikian? Dia disebut dari Nazaret, kota yang sangat kumuh, yang bahkan orang tidak mau datang ke sana. Tapi disitulah dikenal bahwa ada juru selamat. Harus naik kelas. Jangan naik berat badan, sulit nuruninnya. Naiklah di sektor rohani yang lain. Naik berat badan, ya bolehlah dikit, jangan banyak-banyak. Nanti sulit nuruninnya. Sampai jadi orang Kristen, kelas dunia, kelihatan menyenangkan bagi Tuhan. Nah, naik kelas ini bukan selalu kelihatan lebih indah, selalu kelihatan lebih bagus, selalu kelihatan mungkin lebih megah, lebih mewah. Bukan bicara soal itu. Kadang-kadang ada orang membandingkan, gereja sana lebih bagus, lebih megah. Tapi kenyataannya sesuatu yang lebih megah, sesuatu yang lebih indah, belum tentu itu naik kelas di hadapan Tuhan. Karena naik kelas di hadapan Tuhan bukan kelihatan lebih indah, kelihatan lebih bagus, atau kelihatan lebih megah. Tuhan Yesus dalam pelayanannya pun dia mengajarkan itu. Ketika dia melayani, dia pakai jubah yang lengkap. Tapi ketika dia digantung di atas kayu salib, dia tidak pakai sehelai kain pun. Tidak indah kelihatannya, badannya penuh luka. Sangat tidak indah dilihat, mengerikan. Tapi bukan berarti sesuatu yang mengerikan itu tidak indah di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur, Daud pernah mengatakan, dengan perkara-perkara yang mengerikan engkau menjawab doa-doaku. Kadang-kadang memang perlu sesuatu yang mengerikan. Itu tanda berarti kita naik level, naik kelas. Sampai jadi orang Kristen kelas dunia. Saya akan tutup dengan kalimat ini, main musik dan tim pujian harap maju. That tomb is empty because my heart is full. Kubur itu kosong. Kosong bukan sekedar kosong. Kenapa kosong? Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Jangan hanya kubur itu kosong, hati kita tidak terisi apa-apa. Apa artinya kubur itu kosong kalau hati kita juga kosong? Hidup kita tidak bermakna. Mengampuni orang lain tidak mau, jadi harapan bagi orang lain juga tidak. Naik kelas secara rohani juga tidak. Apa artinya? Momentum kebangkitan Tuhan, momentum kosongnya kubur itu, jadikan momentum Tuhan itu mengisi hati kita. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Dia. Semakin dilayakkan di hadapan Dia. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku,
Roh-Mu bekerja, bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan senang bersama-Mu, Bapa. Tuhan, Kau dengar seruan hati kami, pergumulan kami, keluh kesah kami. Yang bangkit dari kematian, yang beserta dengan kita. Kerja selalu untuk kebaikan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau mendengar setiap seruan hati kami, setiap pergumulan kehidupan kami, masa-masa sulit kami. Kau mendengar semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan melihat keluh kesah anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Kau pulihkan hati kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi itu lembah kelam kehidupan Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah melewati lembah yang kelam itu, bahkan yang sudah menang atas maut. Kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa. Kami mohon, curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk kami juga dapat melalui kehidupan kami, melalui lembah kekelaman itu, sehingga kami beroleh kemenangan dan menjadi serupa dengan Kristus. Lewat permasalahan hidup, lewat penderitaan hidup, lewat tekanan di dalam hidup, kami percaya Tuhan, ada kuasa dari tempat maha tinggi yang menjamah setiap kami,
yang memulihkan setiap kami, yang membangkitkan kehidupan kami. Kehidupan rohani kami diberkati Tuhan. Kehidupan doa kami diberkati Tuhan. Kehidupan ibadah kami dibangkitkan Tuhan. Kehidupan ekonomi kami juga dibangkitkan Tuhan. Bahkan kehidupan karakter kami yang tidak baik Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan menang. Kami percaya Yesus adalah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang membawa kami kepada kemenangan, demi kemenangan melakukan kebenaran Tuhan. Oh, Yesus Engkau juru selamat, dalam janji selamanya kan ku nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan besar saja-Mu Yesus Engkau juru selamat, juru selamat, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Kan ku nyatakan besar sekali lagi Yesus Engkau juru selamat. Juru selamat, dalam janji-Mu selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi untuk kami berjalan di dalam Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan saat kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kebangkitan-Mu membawa kehidupan kami ya Tuhan. Kebangkitan-Mu memulihkan kehidupan kami untuk kami setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kehidupan kami boleh diperbaharui hari demi hari ya Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu, kemenangan demi kemenangan, sesuatu yang baru yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan, Kau terus bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu hidup di dalam hidup kami ya Tuhan, dan firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Nama-Mu yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan di mana kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Terima kasih Engkau akan nyatakan kehidupan-Mu sekali lagi dalam hidup kami hari-hari mendatang ya Tuhan. Mana kami tahu ada banyak pergumulan hidup kami, beban-beban yang harus kami tanggung ya Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau akan berikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Bapak, itu sebabnya kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu bersama keluarga kami ya Tuhan. Kami taruh semua dalam tangan-Mu. Engkau beri kami kemampuan, kekuatan untuk menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Tuhan juga menolong, melindungi kami dari semua yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami untuk makin mengenal Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu,
memberi kami semangat baru untuk hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu dan jemaat dan seluruh jemaat-Mu yang lain. Oh Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu juga mereka yang sakit, jamah mereka ya Tuhan. Engkau mau jawab semua kebutuhan mereka, Tuhan memberikan kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami juga menyisipkan doa bagi musyawarah daerah yang akan diadakan hari Selasa yang akan datang. Tuhan tolong, biar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami serahkan sekali lagi keberadaan kami dan seluruh kehidupan kami, seluruh ibadah kami pada sore ini kepadamu. Kami persembahkan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Terus akan melimpah dalam hidupmu, segala yang baik akan terjadi oleh karena tangannya. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiranmu. Roh Kudus menuntun saudara, membuat engkau makin mengenal Tuhan, sehingga engkau dibangkitkan bersama dengan Dia, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.